Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Zidan Ridwan, segera kita ke informasi yang pertama. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur lakukan peletakan batu pertama pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS di Dusun Sungai Bokor, Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman. Pembangunan BTS di Kabupaten Banjar sebanyak 30 buah tersebut adalah bantuan dari Kementerian Kominfo RI. Pembangunan Tower BTS ini salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan sebagai ikhtiar memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur lakukan peletakan batu pertama pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia di Dusun Sungai Bokor, Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman. Dijelaskan Bupati, pembangunan BTS di Kabupaten Banjar yang sebanyak 30 buah adalah bantuan dari Kementerian Kominfo RI, salah satunya di Dusun Sungai Bokor, Desa Pematang Danau. Pembangunan Tower BTS ini adalah salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Banjar dalam melakukan pembangunan sebagai ikhtiar memberikan pelayanan kepada masyarakat yang selama ini mengalami kesusahan sinyal. Bupati berharap pembangunan BTS dapat berdampak positif bagi perekonomian warga. Kedepan pemerintah Kabupaten Banjar juga akan ajukan kembali beberapa BTS sehingga optimisme dari pemerintah daerah untuk merdeka sinyal 2024 bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah pada ini staf wakil dan segenap seluruh masyarakat Desa Sungai Bokor kami melaksanakan pembangunan BTS yang mana ini adalah bantuan dari Kementerian Kominfo 30 BTS dan salah satunya ada di Dusun Sungai Bokor di Desa Pematang Danau. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu upaya ikhtiar kami dari pemerintah daerah untuk membangun melalui infrastruktur pembangunan BTS, dan kami berharap ini berdampak positif bagi perekonomian karena memang sudah lama ya Pak ya sinyal ini blank spot di wilayah sini, dan ini harapan besar bagi masyarakat. Bukan hanya itu, tapi beberapa hal juga hajat masyarakat juga melalui pemerintah daerah ini harus segera direalisasikan seperti itu. Yang terakhir mungkin kami juga berharap nanti akan kami ajukan kembali beberapa BTS yang mudah-mudahan optimisme pemerintah daerah untuk merdeka sinyal dan ini bisa berjalan dengan baik. Warga Dusun Sungai Bokor, Dikdo Wibowo, yang menghibahkan tanahnya untuk pembangunan Tower BTS mengaku puas dengan kehadiran Bupati Banjar beserta wakilnya dan SKPD terkait untuk meletakkan batu pertama pembangunan Tower BTS tersebut. Saya kira kegiatan hari ini saya merasa puas karena selama ini Kampung Sungai Bokor itu belum pernah didatangi Pak Bupati, Wakil Bupati, seperangkat Kepala Dinas Kabupaten Banjar hadir di sini untuk menyaksikan peletakan batu pembangunan batu pertama pembangunan Tower BTS di Sungai Bokor, karena harapan di Sungai Bokor untuk melancarkan komunikasi yang jelas yang Tower itu yang kami tunggu-tunggu. Awalnya bahwa pencalonan bupati itu memang menjadi janji beliau bahwa kalau nanti beliau menang mau membeli tower TPS untuk Kampung Sungai Bokor. Alhamdulillah ini sudah terwujud dan mudah-mudahan dengan adanya Bupati menjadi kepala daerah tingkat 1 Kabupaten Banjar selalu memperhatikan masyarakat-masyarakat yang ada di pedalaman, terutama di Kampung Sungai Bokor. Harapan kami juga mudah-mudahan masyarakat Sungai Bokor pun juga akan selalu mendukung program-program beliau sehingga kedepannya apa yang di program beliau bisa terlaksana dengan baik. Saya kira itu aja.
Pembangunan menara telekomunikasi BTS ini telah lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat Desa Bokor yang diharapkan bisa melancarkan komunikasi. Turut hadir Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Kepala DKISP Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit, Senior Project Manager Regional Kalimantan PT Tower Bersama Group Budi Seno Prakoso, Komisi 4 DPRD Kabupaten Banjar Ahmad Syarwani, Camat Mataraman, Kades Pematang Danau, dan sejumlah undangan. Wahyu Faidillah, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, sebanyak 147 jemaah calon haji kloter terakhir Kabupaten Banjar resmi diberangkatkan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi di halaman Mahligai Sultan Adam, Martapura. Wakil Bupati berpesan kepada jemaah calon haji untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku selama di Tanah Suci, tetap mentaati protokol kesehatan, banyak minum air putih, jangan memaksakan diri, serta ikuti semua arahan pembimbing haji. Sebanyak 147 jemaah calon haji atau JCH kloter terakhir Kabupaten Banjar resmi diberangkatkan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi di halaman Mahligai Sultan Adam. Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi menjelaskan total keseluruhan jemaah calon haji atau JCH asal Kabupaten Banjar tahun ini sebanyak 223 jemaah. Habib Idrus juga berpesan para jemaah calon haji mematuhi semua peraturan yang berlaku selama di Tanah Suci, tetap menaati protokol kesehatan, dan banyak minum air putih, jangan memaksakan diri serta ikuti semua arahan pembimbing haji. Beliau juga mendoakan jemaah calon haji menunaikan ibadah haji dalam keadaan selamat, sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kembali ke tanah air menjadi haji mabrur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita didampingi Pak Asisten 1, Tuan Ustadz Guru Sudanem. Kita pagi ini melepas calon jemaah haji Kabupaten Banjar kloter terakhir dengan total yang kita berangkatkan tadi 147, terus total seluruhnya 223, dan kita doakan mudah-mudahan calon jemaah haji Kabupaten Banjar mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat, mudah-mudahan menjalankan ibadah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kembali ke tanah air nantinya yang mendapat predikat haji mabrur. Dan seluruh tadi kita doakan juga seluruh masyarakat Kabupaten Banjar mendoakan mudah-mudahan kita calon jemaah haji Kabupaten Banjar selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, terus beribadah peraturan di sana dipatuhi sesuai dengan jaga kesehatan, dan kita banyak minum di sana. Pelepasan jemaah calon haji ini juga dihadiri asisten bidang pemerintahan dan Kesra Haji Masruri dan tokoh ulama Tuan Guru Sufyan Sauri. Tim Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi menghadiri peringatan HUT ke-34 PT Air Minum Intan Banjar yang diisi dengan menggelar salat hajat, maulid, dan tausiah. Wakil Bupati atas nama pemerintah Kabupaten Banjar mengucapkan selamat ulang tahun kepada PT AIM Intan Banjar karena di usia yang ke-34 ini sudah banyak berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Banjar. PT Air Minum Intan Banjar atau Perseroda diharapkan bisa semakin berkembang pesat, maju, serta terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, khususnya di bidang air bersih dan air minum, agar bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Harapan tersebut disampaikan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi saat menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-34 PT Air Minum Intan Banjar dengan menggelar sholat hajat, maulid, dan tausiah di Aula PT Air Minum Intan Banjar di Banjarbaru.
Habib Idrus Al-Habsyi atas nama pemerintah Kabupaten Banjar mengucapkan selamat ulang tahun kepada PT Air Minum Intan Banjar karena di usia yang ke-34 ini sudah banyak berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Banjar. Sementara itu, Habib Najib bin Hasan Al-Haddad dari Ampel, Surabaya dalam tausiahnya menyampaikan betapa pentingnya mensyukuri setiap nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tafakur, tadabur, dan tasyakur yang kita lakukan akan membawa keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Najib berpesan agar semua pimpinan dan karyawan perusahaan dapat menjalin kekompakan demi kesuksesan perusahaan di masa akan datang. Di akhir acara, Direktur Utama PT Air Minum Intan Banjar, Saiful Anwar, menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak yang telah memberikan dukungan perkembangan dan kemajuan perusahaan. Fahrizal Fuad, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, ribuan jemaah hadiri peringatan Haul ke-11 Kiai Haji Muhammad Jajuli Fadil Seman bin Kiai Haji Seman Kadir di Kuba Almarhum Komplek Pangeran Antasari, Martapura. Peringatan Haul dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, para habaib, tokoh ulama, tokoh masyarakat bersama ribuan jemaah tampak khusyuk dan penuh khidmat mengikuti pelaksanaan Haul Waliullah tersebut. Ribuan jamaah hadiri peringatan Haul ke-11 Syekh Muhammad Jajuli Fadil Seman bin Syekh Seman Kadir atau yang akrab disapa Abah Anang Jajuli di Kuba Almarhum Komplek Pangeran Antasari, Martapura, Sabtu malam. Peringatan Haul dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, para habaib, tokoh ulama, tokoh masyarakat bersama ribuan jamaah tanpa khusyuk dan penuh hikmat mengikuti pelaksanaan Haul Waliullah tersebut. Tidak seperti haul-haul tahun sebelumnya yang digelar secara sederhana, tahun ini terbuka untuk umum sehingga banyak diikuti jamaah hingga luar daerah. Acara diawali dengan pembacaan surat Yasin, dilanjutkan dengan zikir nasyid oleh grup maulid pimpinan Syekh Saifuddin Juhri yang membuat jamaah semakin larut dalam kekhusyuan. Kegiatan diakhiri dengan doa dan tawasul oleh Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Faujan Asnia, selaku perwakilan dari keluarga Abah Anang mengucapkan rasa syukurnya karena di tahun ini dapat kembali melaksanakan haul terbuka untuk umum. Seperti diketahui, Syekh Muhammad Jajuli Fadil Seman adalah salah satu ulama yang dihormati di Kalsel karena mempunyai karisma keilmuan dan kesalehannya. Abah Anang juga merupakan keturunan kelima dari ulama besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Lampayan. Almarhum juga dikenal kalangan budayawan sebagai ulama yang apresiatif terhadap kebudayaan. Sangat tahu segala tradisi Kesultanan Banjar dari segala upacara sampai pusaka. Ini jadi haul yang ke-11 dan alhamdulillah acara malam ini luar biasa, berjalan dengan lancar, sukses. Jamaah tanpa diundang semuanya karena merasa memiliki dengan almarhum. Jadi malam hari ini alhamdulillah dan seluruh keluarga juga dimanapun ada berdatangan. Ini luar biasa setelah Covid, kita alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun depan kita seperti ini lagi haul. Amin, amin, amin. Tim Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo lakukan kunjungan kerja ke lokasi penataan kawasan Sekumpul, Martapura. Kedatangannya bersama Ketua Komisi 5 Syaifullah Tamliha untuk meninjau dan memastikan apakah pekerjaan penataan kawasan Sekumpul yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR ini berjalan baik. Penataan Sekumpul ini kedepannya disiapkan menjadi kawasan religi internasional. Anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo lakukan kunjungan kerja ke lokasi penataan kawasan Sekumpul, Martapura. Dikatakan Sudewo, kedatangannya bersama Ketua Komisi 5 Saifullah Tamliha untuk meninjau dan memastikan apakah pekerjaan penataan kawasan Sekumpul yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR berjalan dengan baik. Setelah dicek di lapangan, kualitasnya memprihatinkan. Ia pun meminta Kementerian PUPR bertindak tegas terhadap kontraktornya agar dilakukan perbaikan.
Ia menyarankan agar pekerjaan tersebut jangan diterima terlebih dahulu sebelum semua pekerjaan atau semua bagian yang direncanakan dipastikan diperbaiki sesuai dengan spesifikasi. Ia pun berpesan jangan sampai proyek ini dieksploitasi untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi pekerjaan ini harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kawasan Sekumpul Martapura menurutnya bisa didorong untuk menjadi wisata religi bertaraf internasional. Komisi 5 DPR RI datang ke lokasi ini, pekerjaan penataan kawasan Sekumpul untuk meninjau dan memastikan apakah pekerjaan penataan kawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR ini berjalan secara baik, kualitas atau tidak. Setelah kami cek, ternyata kualitasnya sangat memprihatinkan. Maka saya minta Kementerian PUPR itu bertindak tegas terhadap pelaksana konstruksi, terhadap kontraktornya, supaya dilakukan satu perbaikan. Jangan diterima pekerjaan ini terlebih dulu sebelum semua pekerjaan, semua bagian yang dilaksanakan itu dipastikan diperbaiki menjadi baik sesuai dengan spesifikasi. Kami dari Komisi 5 hadir di sini yang dipimpin oleh Pak Saiful Tamha, Wakil Ketua Komisi 5, menyaksikan secara langsung faktanya masih jauh daripada baik, ya, maka harus disempurnakan. Mengingat kiai besar kita, tokoh besar kita ini adalah menjadi tokoh besar nasional maupun Asia, tidak hanya di Indonesia saja, maka jangan sampai dieksploitasi atau dikapitalisasi proyek-proyek ini untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Kita tunaikan pekerjaan ini sebaik-baiknya untuk marwah dan martabat kiai besar kita, dan juga untuk marwah Kabupaten Banjar ini, Sekumpul ini. Kementerian PUPR khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya juga disarankan untuk koordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah Kabupaten Banjar untuk melakukan perencanaan secara komprehensif yang bisa mewujudkan visi bahwa kawasan ini menjadi kawasan wisata religi bertaraf internasional. Hendra Faidillah, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Ketua TP PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias menggelar silaturahmi sekaligus panen bersama di kebun milik TP PKK dengan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar di kawasan Indrasari, Martapura. Nurgita Tias menargetkan akan melakukan edukasi terhadap anak-anak PAUD dan SD se-Kabupaten Banjar untuk bisa bermain, menikmati, dan memahami budaya berkebun. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias menargetkan akan melakukan edukasi kepada anak-anak PAUD dan SD se-Kabupaten Banjar untuk bisa bermain, menikmati, dan memahami budaya berkebun. Hal tersebut diungkapkannya saat menggelar silaturahmi sekaligus panen bersama di kebun milik Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar dengan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar di kawasan Indrasari, Martapura. Ditambahkan Nurgita, saat ini pihaknya sedang merancang bagaimana terkait dengan manajemen, aturan dan keamanan bagi para pengunjung. Ia pun menargetkan edukasi bagi anak PAUD dan sekolah dasar tersebut bisa dimulai pada tahun 2022 ini. Dirinya juga prihatin dengan keadaan anak-anak yang lama tidak bisa bermain dan belajar di luar karena pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Alhamdulillah pada sore hari ini saya juga mengundang kawan-kawan dari TPPKK Kabupaten Banjar, yang mana pada sore hari ini kami berkesempatan memanen sayur mayur, buah-buahan yang ada di kebun PKK Kabupaten Banjar. Ke depan targetnya mudah-mudahan kebun ini bisa dibuka untuk masyarakat umum, khususnya kami sedang merencanakan bersama bidang 2 tentang edukasi terhadap anak-anak PAUD dan SD agar bisa menikmati, bermain, juga memahami serta budaya berkebun untuk seluruh anak-anak Kabupaten Banjar, khususnya tingkat PAUD dan SD. Selama ini kan belum pernah dibuka untuk umum ya, tapi kita sedang merancang mengelola bagaimana nanti
terkait dengan manajemen atau aturan serta keamanan sendiri bagi para pengunjung. Insya Allah gratis, free. Kemungkinan kapan dulu? Targetnya mudah-mudahan dalam 2022 by event dulu. Mungkin apakah nanti pekan bersama di sini gitu ya. Kita mungkin nggak bisa tiap hari, tapi paling tidak event itu bisa sama-sama kita pikirkan. Tergantung bagaimana nanti organisasi dan dinas bisa berkolaborasi. Saya inginnya secepatnya. Karena pandemi ini udah lama ya, putra-putri kita tidak bisa main, belajar di luar. Kebanyakan mungkin lebih banyak meluangkan waktu di depan televisi dan gadget, nah itu. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, Dondit Bekti Agustiono, mengaku siap dengan program Gitaku terkait edukasi tersebut. Dari Dinas Teknis, tentunya untuk mendukung kegiatan BKK, kami siap di beberapa jenis. Seperti contoh ini ada 7 macam jenis, walaupun kemarin sudah banyak sayuran sudah ini, jadi terkait dengan kegiatan nanti arahnya ini ke edukasi dan teknis, kami siap bibit, pupuk dan sebagainya untuk pemeliharaan dan sebagainya. Kegiatan panen bersama di kebun dengan luasan 0,6 hektar ini cukup ramai, terlebih banyaknya jenis tanaman yang sudah layak panen, seperti labu putih, kacang panjang, jagung, timun suri, dan semangka. Uzi, Paris, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, demikian program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Tidak lupa kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Zidan Ridwan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.